Shalom Sobat KKS yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Reni. Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-33, seminggu sebelum akhir tahun liturgi yang akan ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan-bacaan liturgi pada minggu ini syarat dengan nubuat, yaitu hari Tuhan akan datang dan apa yang harus dilakukan orang beriman menjelang hari Tuhan. Nah, Sobat KKS, apa yang terlintas di benak Sobat KKS saat mendengar tentang hari Tuhan? Gambaran hari Tuhan ini yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus menubuatkan kedatangan Tuhan pada akhir zaman yang akan ditandai dengan kehancuran Bait Allah. Bait Allah yang indah dan sangat dikagumi orang-orang Yahudi itu akan diruntuhkan, hingga tidak ada satu batu pun yang dibiarkan tergeletak. Yesus juga berbicara tentang krisis-krisis yang akan menimpa umatnya sebagai tanda bahwa saat akhir dunia sudah dekat. Akan ada kejadian-kejadian dahsyat mendahului kedatangannya kembali. Akan datang nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Yesus berkata, "Jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dalam nama Yesus." Selanjutnya Yesus berkata, akan ada peperangan, gempa bumi, kelaparan, dan penyakit sampar, juga tanda-tanda dahsyat dari langit. Dalam menghadapi krisis ini hanya satu hal yang perlu dipegang teguh, yaitu tetap bertahan dan setia kepada Yesus. Seperti dikatakan Yesus, teguhlah di dalam hatimu, karena hanya orang yang setia dan bertahan dalam nama Yesus akan dibela Yesus dalam hari penghakiman nanti. Dalam bacaan pertama, Nabi Maleakhi menubuatkan bahwa hari Tuhan sungguh akan datang. Hari Tuhan akan datang seperti perapian yang menyala dan membinasakan orang fasik seperti jerami yang terbakar. Tetapi bagi orang benar, hari Tuhan menjadi suatu pengharapan, seperti orang yang menantikan datangnya fajar di pagi hari. Nabi Maleakhi menggambarkannya seperti terbitnya surya kebenaran, yaitu cahaya yang menyembuhkan, memulihkan, dan menghindarkan orang benar dari kebinasaan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menasehatkan apa yang harus dilakukan untuk menanti datangnya hari Tuhan. Ia mendengar di antara jemaat di Tesalonika ada beberapa orang yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mengapa mereka berlaku demikian? Karena mereka salah mengartikan surat Paulus yang sebelumnya tentang kedatangan Kristus yang akan segera tiba. Karena itulah mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan hidup menganggur, bahkan menjadi beban bagi saudara-saudara seiman yang lain. Seandainya mereka memang yakin bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, mereka tetap harus melakukan pekerjaannya. Seharusnya mereka tetap bekerja seperti hamba yang menantikan kedatangan tuannya, agar saat tuannya datang, akan didapatinya hambanya sedang bekerja. Bagi jemaat yang bermalas-malasan, Rasul Paulus menegur dengan keras. Mereka harus hidup sesuai teladan Paulus. Mereka yang tidak mau bekerja, jangan makan. Karena Paulus sendiri memberikan teladan dengan bekerja dan tetap melayani mereka. Seperti yang dikatakan Paulus, kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan kami tidak makan roti orang dengan percuma. Sobat KKS yang terkasih, saat ini pun juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi akan Kristus. Ketika kita mengalami tantangan dan penolakan di kantor, di masyarakat, dan bahkan di dalam lingkup keluarga kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Kemajuan teknologi membuat manusia memuja Allah lain. Misal, gadget suci. Manusia menjauh dari Allah, meninggalkan gereja,
karena jatuh dalam dosa kedagingan. LGBT diterima sebagai kebenaran umum, sehingga orang terhanyut tanpa sadar untuk mengikutinya dan menjauh dari kebenaran sejati. Hujatan kebencian yang bertubi-tubi dan ancaman krisis ekonomi membuat manusia seringkali lupa akan Allah dan mencari jalan pintas yang lebih mudah. Menyikapi hal-hal demikian, kita harus ingat kata-kata Yesus. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, dan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus maju sebagai saksi-saksi Kristus dan melanjutkan karya keselamatan yang sudah Yesus tawarkan kepada semua orang. Nah, Sobat KKS, dari ketiga bacaan ini, apa yang dapat kita pelajari? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan sebagai bahan refleksi kita bersama. Poin pertama, ajakan pertobatan. Akhir zaman yang dinubuatkan Nabi Maleakhi dan Yesus juga berlaku bagi kita sekarang, karena apa yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh pada apa yang akan kita terima kelak pada hari Tuhan. Peringatan Yesus ini mengajak kita untuk kembali kepadanya dan bertobat. Sebagai umat Katolik, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, nantikan hari Tuhan dengan benar. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan arti kepada kita agar tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab dengan rajin bekerja, lebih-lebih jika kita rajin memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, maka hari Tuhan akan menjadi hari yang penuh pengharapan ketika Tuhan menerima kita sepenuhnya dalam kehidupannya. Poin yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Tidak mudah bagi kita untuk mewujudkan cara hidup Yesus di dalam kehidupan kita. Akan dianggap aneh kalau kita mau hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu berkata dan berperilaku dengan benar. Karena melawan arus kebiasaan yang sudah tidak baik. Banyak orang malah merasa nyaman dengan kebiasaan yang tidak baik ini. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan hidup benar di hadapannya. Lakukan tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus, sehingga orang yang melihat akan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Sobat KKS yang terkasih, bagaimana kita menyikapi akan datangnya hari Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Yesus? Menyambut masa Advent yang sebentar lagi akan tiba, marilah kita perbarui hidup kita dengan pertobatan dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dengan rajin berdoa, rajin bekerja, dan rajin menolong sesama kita, sehingga hari Tuhan menjadi hari perjumpaan kita dengan Tuhan yang kita nanti-nantikan dengan hati yang siap dan penuh pengharapan. Percayalah Sobat KKS, Yesus sendirilah yang akan menyertai dan memampukan kita dalam menjalankan tugas perutusan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.